Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, saya punya satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi. Coba kita mulai tanya kepada Yazid ya, almarhum. Bagaimana pendapat beliau jika ada pengemis atau peminta-minta datang untuk meminta sedekah kepada kita, bagaimana jawabannya? Coba kita dengarkan. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang yang suka minta-minta? Jangan diberikan. Ya, sebab kita nggak tahu dia sholat apa tidak. Kadang-kadang dia memang kerjaannya minta-minta. Kalau kita kasih di rumah kita, nanti dipanggil teman-temannya, datang ke rumah kita. Belum tentu juga mereka adalah orang-orang yang baik. Kita cari yang sudah jelas. Banyak teman-teman kita yang susah, kita datangi ke rumahnya, berikan sedekah kepada mereka. Kalau itu kan kita cuma berikan umpamanya 1.000, 2.000. Cari uang 200.000, cari saudara kita yang miskin, banyak yang ngaji-ngaji yang miskin, datangi, berikan beras, gula, sembako, kasih dia. Manfaat berlipat ganda ganjarannya daripada orang-orang di pinggir jalan yang nggak sholat, yang nggak puasa diberikan. Oke, sudah kita dengar tadi ya. Jadi kalau menurut almarhum Ustadz Yazid Jawas, sebaiknya pengemis atau peminta-minta itu tidak usah dikasih karena belum jelas mereka itu sholat apa tidak ya, belum jelas mereka itu puasa apa tidak, mereka ini jadi sebaiknya nggak usah dikasih. Nah, kemudian coba kita tanya ke Ustadz Khalid Basalamah ya, bagaimana jawaban beliau? Coba kita dengarkan ya. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz, lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis karena membuat mereka menjadi malas. Bagaimana menurut ustadz? Ya itu mungkin juhud beliau ya. Ini usaha pribadi barangkali. Kalau menurut saya ya, karena dalam Islam kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi, mau bagaimanapun keadaan dia. Di atas tunggangan ini ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan yadul ulya khairum yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan, bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya satu kurma bagi dua, kalau ada orang susah bagi dua, kasih, gitu kan. Sampai-sampai kalau dia cuma punya satu butir kurma disuruh bagi dua, kasih orang susah kalau dia lihat, gitu kan. Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali, gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama, gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja, gitu kan? Banyak. Jadi kita nggak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustadz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak ada urusan sama kita itu. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut Ustadz Khalid sendiri, peminta-minta atau pengemis itu kalau ada yang datang minta ya kita kasih saja gitu. Karena menurut Ustadz Khalid, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla ya. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah gitu. Nah, baik teman-teman, mari kita tanggapi dari dua jawaban ustadz-ustadz Salafi Wahabi ini. Mereka berdua ini adalah ustadz-ustadz sunnah ya. Tentu jawaban-jawaban mereka adalah kembali kepada apa yang ada pada dalil Al-Quran dan hadis. Walaupun ternyata
hasilnya, atau istimbat hukumnya ketika dihadapkan pada pertanyaan yang mirip atau sama gitu ya, ternyata jawabannya itu berbeda. Padahal mereka sama-sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah menuntut kebijaksanaan dari orang yang menjawab itu sendiri. Kita tahu ya Al-Quran itu pasti benar, hadis itu pasti benar. Tetapi istimbat masing-masing ustadz terhadap Al-Quran dan hadis ya bisa jadi beda-beda begitu. Karena yang tidak mutlak kebenarannya itu adalah pemahaman kita atau pendapat kita terhadap Al-Quran dan hadis itu. Nah, cuman yang perlu saya tekankan di sini ya bahwa, dua ustadz ini adalah sama-sama ustadz sunnah, sama-sama memakai dalil. Tetapi pada ujung akhirnya ketika ditanya pertanyaan yang sama, mereka memiliki pendapat atau hasil istinbat hukum yang berbeda terhadap peminta-minta atau pengemis yang datang meminta-minta gitu ya. Padahal landasan mereka sama, kenapa jawabannya tidak sama, kan seperti itu. Nah, disinilah letak, apa namanya, bagaimana dua ustadz ini mencerna dalil-dalil yang ada, kemudian menyimpulkan dalil-dalil tersebut, lalu, menuangkannya dalam jawaban tersebut. Jadi kalau dalil itu sudah pasti benar, ya, Al-Quran, hadis sudah pasti benar, tetapi jawaban ustadz ini bisa jadi dalam kondisi tertentu jawaban Ustadz Yazid Jawas itu adalah, lebih tepat ya, lebih tepat, bisa jadi juga dalam kondisi tertentu jawaban Ustadz Khalid itu, lebih tepat gitu. Sehingga, walaupun kita kembali kepada Al-Qur'an ya sama Al-Qur'an kita, hadisnya juga sama, tetapi dalam menyikapi suatu persoalan itu, kita dituntut untuk melihat keadaan juga ya, sehingga mampu untuk mengejawantahkan Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi seperti itu, teman-teman yang dirahmati Allah. Makanya saya mengajak kepada jamaahnya yang mendengarkan ya dari kalangan teman-teman Salafi Wahabi itu untuk tidak terlalu kaku. Begitu ya, tidak terlalu kaku. Kita sepakat Al-Quran itu 100% benar. Kemudian hadis Nabi SAW, Nabi adalah orang yang maksum, jadi tidak mungkin dalam berkata-kata itu ada indikasi kebohongan. Nauzubillah min zalik begitu kan. Tetapi ustadz-ustadz kita ya dalam mengajawantahkan Al-Quran dan hadis itu bisa jadi gaya berpikirnya berbeda sehingga menimbulkan istimbat hukum yang berbeda. Makanya jangan fanatik ustadz gitu ya. Kita tetap fanatik kepada dalil, tetapi kita hargai hasil dari istinbat masing-masing ustadz yang ditanyakan seperti itu. Ini baru contoh yang sederhana ya. Bagaimana dalam contoh-contoh kompleks yang lain, dalam akidah, dalam syariah, dalam amaliyah, perbedaan pandangan fikih ya. Harusnya kan teman-teman salafi ini bisa melihat dalil-dalil yang dikemukakan oleh orang lain, terutama menyangkut hal-hal yang sensitif di kalangan teman-teman Salafi Wahabi ya. Misalnya menyangkut tahlilan, kemudian menyangkut tawasulan, kemudian menyangkut ziarah kubur dan lain sebagainya. Menyangkut bid'ah juga ya. Ini adalah hal-hal yang perlu untuk didiskusikan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa diri kalian itu adalah orang-orang yang sudah paling tepat penjelasan agamanya menurut Al-Quran dan Sunnah, lalu dianggap bahwa yang berbeda pendapat itu tidak berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih, tolong direnungkan ya teman-teman Salafi Wahabi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.